Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Masail Senin 20 Rajab 1443 Hijriah 21 Februari 2022 Masehi. Salat sunnah bagi yang punya qadhaan salat. Salat sunnah bagi orang yang sedang mengqadha atau mengganti salat-salat fardunya yang dulu pernah ditinggalkan. Nah, itu aja. Atau yang punya yang harusnya dia mengganti salat-salat yang pernah ditinggalkan. Bagaimana hukum mengerjakan salat sunnah bagi orang yang mempunyai qadhaan salat fardu? Maksudnya orang yang dulu meninggalkan salat fardu, masih dalam mengqadha atau belum mengqadhanya, masih dalam mengqadha atau belum mengqadhanya. Jawab diperinci. Jika meninggalkannya karena uzur, yaitu alasan yang diterima syara', maka salat sunnah yang ia kerjakan adalah sah dan tidak haram. Ini diulang lagi karena ini menjelang Ramadan, ini banyak yang jika meninggalkannya karena tidak ada uzur, dan ini yang kebanyakan ini. Dulu nakal, nggak mau sholat, atau kurang faham mengenai kewajiban. Tahu itu kewajiban tapi kurang faham. Ya, seperti kewajiban pakai helm tapi nggak pakai faham. Ya, ini kalau aturan lalu lintas itu. Jadi dia itu tahu wajib sholat itu, tapi gak paham bahayanya orang meninggalkan sholat. Akhirnya ketika sudah paham, tobat, wah ternyata sholatnya sudah 20 tahun gak sholat. Yang 10 tahun, 20 tahun, 28 tahun. Jika ia meninggalkannya karena tidak ada uzur, karena nakal tadi, atau ya tadi, maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah tapi haram. Karena dia meninggalkan sholat fardu, justru malah sholat sunnah. Jadi selagi orang itu belum menyelesaikan sholat fardunya yang pernah ditinggalkan, maka hendaknya tawajuh aja kepada sholat fardu yang pernah ditinggalkan itu untuk diqadai atau untuk menggantinya. Ya, itu enggak ada waktunya, kapan aja. Bukan berarti sholat asar harus disolati waktu asar, sholat zuhur, ini sudah enggak ada waktu itu, qadhaan itu. Sholatnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu semua waktu dipakai. Paham? Dan itu enggak ada waktu habis asar, habis subuh, enggak ada. Amblas saja itu semuanya itu. Karena itu hutang itu. Itu hutang itu. Berarti sudah enggak pakai apa itu? Apa namanya? Waktu, enggak pakai waktu. Waktunya sudah kelewat itu, udah kelewat di zamannya itu. Nah. Seperti halnya kalau kamu itu hari ini kelewatan enggak sholat asar, ya ta? Nanti kamu ingat waktu sholat maghrib, ya, waktu maghrib kamu sholat asar di waktu maghrib itu. Bukan menunggu, belum waktu ngasar, besok aja kalau sudah waktu ngasar. Enggak begitu. Nah, makanya kapan aja. Pendapat masalah bersegera sekarang, urusan bersegera. Nah, urusan segera mengqadha ini wajib apa enggak? Ini ada pendapat beberapa masalah dalam mengqadha salat. Pendapat pertama, jika meninggalkannya karena udzur kayak sakit dan sebagainya, maka sunnah bersegera. Jika meninggalkannya karena tidak ada udzur, maka wajib bersegera.
maka wajib bersegera. Nanti kalau meninggalkannya dulu karena ya nggak ada apa-apa, bukan karena sakit, bukan apa. Wajib bersegera. Pendapat kedua, hukum bersegera adalah sunnah bagi ada udzur ataupun tanpa udzur, ada sunnah. Tapi pendapat ketiga ini adalah hukum bersegera adalah wajib, baik ada udzur ataupun tanpa udzur. Sebaiknya orang itu kalau punya hutang itu segera dibayar apa enggak? Hah? Iya kan? Kalau enggak kamu bayar itu piutangnya marah apa enggak yang ngutangi kamu? Marah enggak? Kalau kamu utang sama Gusti Allah, terus kamu enggak mau segera bayar itu gimana itu? Kira-kira gimana itu? Apa kamu enggak khawatir kalau dimarahi Gusti Allah? Apa kamu enggak khawatir nanti kalau hubungannya sama Allah jadi buruk? Makanya orang itu dilihat ini hutangnya sama siapa, apalagi hutang sama Allah. Tata cara menitip salam dan menyampaikan salam ini juga sudah dulu. Jadi ulang lagi. Bagaimana tata cara yang benar menitip salam dalam menyampaikan titipan salam bagaimana? Ada dua cara atau dua pendapat. Menurut Syekh Romli dalam menitipkan salam harus ada kata-kata salam yang sah dari salah satu orang yang nitip atau yang dititipi salam. Contoh jika seseorang menitipkan salam dengan mengatakan salim li ala fulan, ucapkanlah salam untukku kepada si fulan. Maka orang tadi yang dititipi salam harus menyampaikan salam kepada si fulan tadi. Caranya assalamu alayka min fulan. Assalamu alayka wahai Tuhan, ini salam dari fulan. Namanya Umar, itu titip salam kepada Zaid. Sampaikan salamku kepada si fulan. Maka orang yang menyampaikan assalamu alayka wahai Zaid dari Umar. Paham ya? Apabila orang yang nitip salam menggunakan kalimatnya gini, assalamu ala fulan ballighu lahu. Jadi yang salam orang yang titip. Ini. Semoga keselamatan atas fulan, atas si Zaid. Sampaikan salamku ini kepada si Zaid. Nah, Umar berkata gitu kepada pengirimnya. Kemudian yang mengirim cukup mengatakan itu si Umar menyampaikan salam kepadamu. Nah gitu saja. Ini menurut Imam Romli caranya seperti itu. Kalau yang titip mengatakan sampaikan salam, maka yang dititipi menyampaikan assalamualaikum. Nah, kalau yang titip itu sudah mengatakan assalamu ala fulan ala Zaid, sampaikan ini kepada Zaid, maka yang dititipi tadi menyampaikannya itu si Umar tadi mengucapkan salam kepada kamu. Nah, paham tak? Nah, ini yang mudah menurut Syekh Ibnu Hajar ini. Menurut Syekh Ibnu Hajar tidak disyaratkan siqat salam sehingga perlu yang sah baik dari orang yang menitipkan atau orang yang menyampaikan titipan salam. Sampaikan salam kepada fulan. Nah, ya nanti ya, nyampaikannya cukup. Ini si fulan nyampaikan salam kepadamu. Nah, itu aja sudah boleh. Itu enak seperti Syekh Ibnu Hajar. Catatan sekarang cara menyampaikan. Adapun hukum menyampaikan salam ditafsil. Apabila orang yang dititipi menyanggupi, maka hukum menyampaikan salam adalah wajib. Ya, sampaikan. Nah itu wajib berarti dia harus menyampaikan loh. Kalau menolak, ya tentu saja enggak lah. Kalau diam, maka tidak wajib juga menyampaikan. Orang itu orang Islam itu mengatakan siap, itu ya berarti ya berapa? Keluar, ya insya Allah. Oh, insya Allah itu iya loh artinya. Ayo. Oh kalau begitu nggak usah ucap insya Allah Pak. Iya makanya gimana? Kalau insya Allah itu iya. Nah, terus gimana itu? Ya insya Allah aja terus berangkat.
Apabila orang itu kata orang itu, insya Allah maksud saya itu kalau Allah menghendaki, biar keluar dari kata-kata mengatakan iya. Adapun hukum menyampaikan salam ditafsil. Apabila orang yang dititipi menyangkut, ya udah. Hukum menjawab titip salam, hukumnya adalah wajib. Kalau ada titipan salam kepadamu, hukumnya wajib menjawab. Cara menjawab titipan salam gimana? Cara menjawabnya adalah Waalaikumsalam. Semoga atas kalian, atas kamu dan orang yang menyampaikan salam itu kepada aku juga keselamatan. Semoga keselamatan atas kamu dan juga orang yang menyampaikan salam kepadaku. Atau alaihi salam juga enggak apa-apa. Semoga atas dia juga salam. Tapi orang yang menyampaikan enggak kebagian, kasihan kan? Atau alaika wa alaihi salam, atas kamu dan atas orang yang menyampaikan salam kepada aku salam juga. Nah ini lah Mbok Yo. Yang paling bagus ya alaikumussalam atau alaika wa alaihi salam. Kalau hanya alaihi salam saja tok ya pelit banget. Ya. Hukum menyelonjorkan kaki ke arah kiblat. Ini banyak pelajaran ini di waktu keluar, masalah menyelonjorkan kaki di arah kiblat, ya kan? Nah, terus mudzakarah ketika keluar. Sebetulnya hukumnya itu gimana tuh sebetulnya? Itu menurut orang pondokan itu gimana itu sebetulnya? Kan harus dimasukkan dalam urusan pondokan ini. Bagaimana hukum menyelonjorkan kaki ke arah kiblat? Diperinci. Jika dalam keadaan tidur, termasuk salah satu cara tidur yang disunnahkan adalah meluruskan kaki ke arah kiblat. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu begitu, justru itu tidur sunnah, menyelonjorkan kaki ke arah kiblat. Karena itu berarti menghadap kiblat, kayak seperti orang sholat, ya kan? Nah, itu termasuk tidur yang baik. Jika dalam keadaan duduk di dalam sholat, hukumnya makruh. Jadi ketika duduk dalam sholat, kakinya diselonjorkan. Bisa aja sebetulnya, tapi makruh. Nah, dalam sholat. Tapi kayaknya nggak ada yang nyelonjorkan sholat. Belum pernah lihat. Nah, ketika tasyahud akhir nyelonjorkan sholat, atau apa itu duduk di antara dua sujud nyelonjorkan kaki ke depan, ada nggak? Maksud jarang itu. Kecuali mungkin kalau orang sakit ya beda lagi ya. Hanya mungkin lututnya nggak bisa ditekuk begitu. Nah ini sudah itu keluar dari pembahasan ini. Jika dalam keadaan duduk di luar sholat, hukumnya tidak apa-apa, nggak masalah, tidak makruh. Jadi melonjorkan kaki dalam ke arah kiblat itu ada 3 hukumnya. Sunnah yaitu ketika tidur, makruh ketika duduk dalam sholat, tidak apa-apa, jaiz saja ketika di luar sholat, ya kan? Nah, kemudian ini ada madhab Hanafi. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, makruh baik ketika tidur ataupun ketika duduk. Sebentar, kayaknya nggak tidur tadi. Oh ya. Baik ketika tidur ataupun selain tidur, menjulurkan kaki ke arah kiblat atau ke arah mushaf, itu dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah ini dimakruhkan. Itu makanya kalau orang-orang dakwah dari sana, sehingga kita itu pakai mazhabnya mereka. Nah, itu sebetulnya padahal kalau dalam waktu tidur itu malah sunnah tuh. Bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
ألف بين قلوبهم ود سيدنا محمد اللهم انصرهم ود سيدنا محمد اللهم عزم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.